Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu. Jadi 2 minggu yang lalu saya melakukan pelatihan ya khusus guru-guru BK sebagai salah satu fasilitator guru BK di Jawa Barat. Nah, kami di sana mendapatkan membahas 7 modul, tetapi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu itu hanya 2 modul saja secara singkat ya Bapak Ibu. Saya memilih modul pertama dan modul ke-7. Nanti alasannya adalah yang pertama ini tentang bagaimana kita sebagai guru mengenali potensi dasar dari siswa-siswa kita, karena kita di sini semuanya jadi guru wali, ya kan? Jadinya pastinya Bapak Ibu guru, khususnya yang non BK, saya menyebutnya wajib mengetahui dasarnya. Gitu. Yang pertama ada kenali potensi. Nah, kenali potensi ini merupakan potensi dasar yang wajib kita ketahui yang dimiliki oleh siswa-siswi, ya. Siswa-siswi ini potensinya apa aja Bapak Ibu? Jadi potensinya itu dasarnya berupa 3, yaitu dari gaya belajar, kemudian kecerdasan majemuk, dan dari ada namanya skala pengukuran Piaget. Ya, jadi dia ketika nanti diarahkan jurusan IPA atau IPS ataupun studi lanjut, jadi bisa diketahui dari hasil ketiganya. Ini yang pertama kecerdasan majemuk. Jadi kecerdasan majemuk ini ada 8, tapi kalau ilmu terbarunya itu ada 10 ditambah spiritual dan moralitas, gitu ya. Tapi ini di sini ada 8, yaitu kecerdasan linguistik verbal, yaitu bahasa, kemudian kecerdasan logika matematika, kemudian ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh anak ketika dia bersosialisasi. Dia punya rasa empati, dia bisa berkomunikasi dengan baik oleh temannya, gitu, diterima oleh temannya, gitu ya. Kecerdasan intrapersonal. Kalau kecerdasan intrapersonal ini adalah kecerdasan bagaimana siswa memahami dirinya dengan baik, kelemahannya, kelebihannya, gitu kan, tantangan dan penguatan dalam dirinya. Kecerdasan naturalistik ini berhubungan dengan alam, baik fauna dan flora. Kemudian ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ini kecerdasan yang berhubungan dengan keseimbangan tubuh. Kemudian ada kecerdasan musikal, yang musik ini berhubungan dengan musik. Kemudian kecerdasan visual spasial. Kalau kecerdasan visual spasial ini yang rada spesial, karena ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh siswa-siswi kita menggabungkan antara bayangan mereka bisa diciptakan dengan benda wujud asli. Mereka bisa menciptakannya, ya. Kecerdasan ini tiga-tiganya sudah saya berikan ke anak dari kelas 11, kelas 12 khususnya. Kalau kelas 10 kebetulan belum, karena memang yang mengajar bukan saya, kemudian lagi cuti juga gurunya, dan saya memang belum sempat untuk masuk ke kelas 10. Oke, ini secara singkatnya aja. Nah, untuk gaya belajar, nah ini yang paling dasar sebenarnya Bapak Ibu. Waktu itu saya pernah ngobrol, ada masukan juga dari Bu Mila Probo. Bu, saya bisa nggak sih kalau di absen itu dikasih gaya belajar? Jadi nanti guru-guru yang mampu mata pelajaran bisa tahu dan bisa memberikan cara belajar yang konkret untuk anaknya, gitu. Sebenarnya itu idenya yang menurut saya bagus banget, gitu, dan pernah dikomunikasikan juga ke PLT, kepala sekolah sebelumnya waktu itu Pak Usep, tapi ternyata sudah dicoba untuk format absen ya, ternyata belum bisa karena terlalu banyak, gitu. Paling waktu itu dari beliau mengatakan masing-masing guru yang mencatat di sampingnya, atau misalkan guru BK-nya bikin sendiri Bu formatnya, boleh, gitu katanya. Tapi memang belum terrealisasikan, tapi semoga nanti kedepannya bisa sih itu dimasukkan. Jadi biar
ini juga bisa membantu Bapak Ibu untuk mengetahui gaya belajar apa yang cocok untuk diberikan pada siswa-siswinya, walaupun saya yakin Bapak Ibu sekalian tuh masih materinya sudah dengan berbagai macam metode pembelajaran yang baik itu visual, audio ataupun kinestetik gitu. Baik, kemudian ini mengenali potensi karir masa depan. Ini biasanya saya berikan itu di kelas 12 karena memang ini sangat diperlukan untuk anak-anak kita semua di kelas 12 untuk persiapan studi lanjut gitu. Jadi mereka saya kasih pengukuran ini untuk mengetahui dua dominan atau potensi terbesar mereka itu di mana. Apa di R itu realistik, ya, jadi banyak praktek. Ini biasanya anak IPA tuh harusnya R-nya tinggi ya. Terus yang kedua ada investigatif ya, ini nanti PPT-nya saya kasih ke Bapak Ibu sebagai bahan bacaan Bapak Ibu sekalian ya, biar Bapak Ibu juga kalau misalkan mau mengetes sendiri, mungkin untuk para walas khususnya biar mengetahui, silakan boleh. Ya, ini ada 6 dan anak-anak kelas 12 semuanya alhamdulillah sudah melakukan ini. Tinggal nanti di minggu berikutnya saya akan membantu anak-anak itu untuk bagaimana cara membacanya. Jadi menggabungkan 3 pengukuran dasar ini, membantu mereka bagaimana cara membacanya, mengkombinasikannya, dan akhirnya mendapatkan jurusan yang sesuai dengan mereka gitu. Dan tentu saja tidak lepas memanfaatkan, sekarang kan apa-apa pakainya AI gitu. Jadi nanti pemanfaatan teknologi juga diperlukan di sini. Oke. Sebenarnya itu aja sih Bapak Ibu. Tapi saya mau tanya sedikit ke Bapak Ibu, kira-kira sebagai wali kelas khususnya ataupun kita semua di sini guru wali, ada nggak yang pernah juga melakukan pengukuran di kelas? Mungkin ada di sini Bapak Ibu? Ada nggak? Di kelas Bapak Ibu pernah melakukan pengukuran atau asesmen sederhana untuk mengetahui sedikit atau dasar dari si anak didik? Pernah di sekolah? Ya, pernah asesmen awal. Iya. Pernah, Pak Dimas pernah. Apa tuh Pak? Pas pelajaran seni musik khususnya saya saya kasih form untuk mereka isi gitu, apa aja yang udah mereka ketahui tentang informasi awal tentang musik gitu, khususnya notasi angka, notasi balok. Jadi saya ngajarnya setelahnya jadi tahu gitu bagaimana yang harus saya lakukan gitu. Oke, makasih Pak Dimas. Ada lagi Bapak Ibu di sini yang pernah melakukan asesmen awal sebelum pembelajaran? Belum? Rata-rata ya. Dan nanti saya kasih ya Bu linknya, 3-3-nya saya kasih ke Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan memang Bapak Ibu mau coba kepada anak-anak, boleh, silakan gitu. Oke, kemudian ada jurus yang kedua. Jadi dibilangnya, kami tuh bilangnya 7 jurus guru BK hebat gitu Bu. Jadi jurus 1 sampai 5 itu memang diperuntukkan khusus guru BK kepada siswa. Tetapi jurus ke-6 dan ke-7 itu sebenarnya adalah untuk sekolah. Makanya dari jurus yang 6 dan 7 saya memilih jurus ke-7, yaitu menata situasi. Apa sih menata situasi gitu kan? Ini kita bahas sedikit ya Bapak Ibu. Walaupun saya tahu pasti di sini Bapak Ibu udah sangat hebat, sudah banyak ilmunya, tapi ini sebenarnya sejalan juga sih dengan apa yang selama ini kita evaluasikan ya. Memang membangun sekolah itu tidak bisa hanya segelintir guru saja, memang harus semuanya. Nah ini yang utamanya. Di sini saya dapat banyak pelajaran. Dan di sini adalah prinsip mengurangi resiko. Jadi gini, menata
menatasi situasi ini konsepnya itu 3. Yang pertama, kita itu harus berpikir secara sistem. Yang kedua adalah prinsip mengurangi resiko di sekolah. Yang dimana yang ketiga itu adalah untuk membuat sekolah menjadi aman, nyaman, dan menggembirakan. Gitu. Nah, ini kita bahas dulu ya. Prinsip mengurangi resikonya saya bisa dilihat Bapak Ibu. Ada A, ada R, ada K dengan masing-masing warnanya. Ada A itu ancaman, maksudnya warnanya merah. Kalau R itu adalah kerentanan. Ya, jadi kerentanan ini adalah maksudnya hal-hal yang biasa terjadi di sekolah, tetapi sebenarnya masih bisa kita perbaiki atau kita tangani. Kalau ancaman ini adalah hal-hal atau situasi tidak terduga di luar kehendak kita, misalkan bencana alam gitu, ya, atau misalkan kita mengendalikan viralnya di sosial media atau di internet gitu, itu kan udah di luar kendali kita, gitu. Nah, kemudian di sini ada K. K ini adalah kapasitas. Di mana kapasitas ini adalah solusi atau kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan ini. Kalau misalkan ancamannya tinggi, kerentanannya misalkan pun rendah, tetap sekolah itu bisa dikatakan resikonya tetap tinggi. Atau hanya rendah, kayak kita di sekolah kita kan alhamdulillah jarang terjadi bencana alam gitu, kita aman gitu lingkungannya. Tapi kalau dilihat kerentanan di sekolah kita lumayan, ya, misalkan kedisiplinan gitu kan, kemudian masalah manajemen waktu dan sebagainya kan masih terjadi gitu. Nah, ini kalau misalkan rentannya juga masih tinggi, tetap dianggapnya resiko di sekolah itu masih tinggi. Nah, bagaimana cara mengurangi A dan R-nya dengan sama-sama guru-guru, ya, semua bagian yang ada di sekolah, kepala sekolah, guru-guru itu sama-sama membuat aturan dan kebijakan itu untuk mengurangi hal-hal tersebut. Jadi kapasitasnya yang harus diperbanyak. Nah, kapasitas ini tidak bisa hanya dibuat oleh misalkan manajemen doang gitu, nggak bisa, atau maunya guru doang itu nggak bisa. Jadi memang harus dibicarakan secara terbuka oleh seluruh bagian sekolah. Kalau misalkan seluruh bagian sekolah itu sebenarnya mengikuti beberapa perwakilan orang tua juga, misalnya komite. Maunya seperti apa? Jadi sekolah itu harus punya tujuannya, di mana akhirnya kalau misalkan A dan R-nya itu rendah, kapasitasnya yang tinggi, sekolah itu bisa dikatakan aman. Nah, ini juga sebenarnya yang dipakai oleh pemerintah. Makanya suka ada kemarin survei lingkungan ya, kayak Selinjar itu sebenarnya begitu tuh prinsip ini ternyata Bapak Ibu, gitu. Jadi apa yang kita isi di survei itu, Bapak Ibu isi, ya kan, itu juga yang menilai, oh ternyata sekolah kita nih bagus atau resikonya tinggi atau enggak, gitu. Nah, kemudian memang harus lebih luas ya Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan aja. Nah, ini aspek-aspek dari sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Aman itu sebenarnya aman dari segala bentuk kekerasan, baik itu verbal, ya, fisik, non fisik, ya, kemudian spiritual, moral, ya. Jadi bagaimana kita sama-sama nih Bapak Ibu guru membuat sekolah itu aman untuk semua warga sekolahnya, baik itu siswanya, baik itu Bapak Ibu gurunya, ya, semuanya merasa aman di sekolah, gitu. Ya mungkin di sini kita masih banyak keterbatasan ya, jadinya ada beberapa yang mungkin masih miss atau masih kurang gitu, tapi bisa diusahakan lah ya. Nyaman juga sama nih, nyaman lingkungannya ya, kita membuat lingkungan anak nyaman,
belajar yang juga enak. Akhirnya pun ketika proses pembelajaran mereka sadar bahwa belajar itu adalah kebutuhan mereka gitu, bukan hanya sekadar paksaan. Dan mereka tuh sadar bahwa belajar itu dalam keadaan sadar. Kan makanya banyak siswa-siswi kita tuh yang pas kita jelasin iya keluar ditanya udah langsung nggak tahu lagi gitu. Ya, berarti mereka itu sebenarnya belum sadar ketika proses pembelajaran. Oke, ini segitiga apa ya? Segitiga Nah ini segitiga yang menata situasi untuk sekolah menjadi aman, nyaman, dan menggembirakan. Nanti ini PPT-nya juga saya kasih Bapak Ibu, bisa dibaca oleh Bapak Ibu gitu. Mungkin saya kalau misalkan banyak ngomong mah sebenarnya Bapak Ibu pun juga udah paham gitu kan. Mungkin kita di sini akan lebih banyak diskusi aja kali ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, sekolah kita itu sudah aman, nyaman, dan menggembirakan nggak? Boleh nggak ada yang, saya minta dong ada yang ngasih pendapat di sini menurut pandangan Bapak Ibu. Kalau Bapak kan ini lagi evaluasi bulanan juga ya Pak, jadi biar sekalian. Ada Bapak Ibu? Bu Ani? Menurut Bu Ani? Aman. Di sini sambil diskusi juga nggak apa-apa Bu Ani. Mumpung waktunya ada. Iya. Ya nanti sini juga minta pendapat bapak-bapak. Kita sekarang ibu-ibunya dulu bapak-bapaknya. Nanti bapak-bapaknya. Menurut Bu Ani sekolah kita udah aman, nyaman, dan menggembirakan nggak gitu? Kalau misalkan belum, ada nggak misalkan harapan Bu Ani itu sekolah kita gimana gitu? Jadi gimana ya? Kalau untuk sekolah kita ini ya, karena kita juga terutama dari kepala sekolahnya kita juga belum definitif ya. Jadi kayaknya untuk masalah yang berkaitan dengan tadi yang sudah dibicarakan sama Pak Iqbal juga, masalah kehadiran, masalah ya yang berkaitan terutama ya yang berkaitan dengan kehadiran. Kalau saya sih berharap ya terutama ya ini dari pribadi saya sendiri ya, karena saya juga mungkin sudah mau pensiun juga, harapan saya selama iya kan, karena kalau kita lihat saya kadang sedihnya tuh begini Bu. Saya kadang tinggal siang ataupun sore, apalagi kalau sore itu tinggal sama Bu sama Bila Probo, kan baru udah mau akhir itu Bu Ratna yang datang, kadang saya tinggal sendirian, orang-orang pada kagak ada, ini pada kemana ini. Terutama saya itu yang saya iniin, maaf ya Bapak Ibu semua, ini yang sudah P3K gitu loh. Karena apa namanya ya, untuk kedepannya harapan saya itu ya namanya udah P3K, kita kan istilahnya sudah merupakan kewajiban kita ya. Jadi bukannya kita berangkat apa namanya kita ke sekolah itu cuman pas waktu jam mengajar aja gitu. Artinya kalau di sekolah itu meskipun kita nggak ada jam mengajar karena kita udah P3K, jadi mungkin bisa ada ya, kita banyak sebenarnya kerjaan yang harus kita kerjakan di sekolah ya sambil menunggu waktu mengajar atau bagaimana. Tapi di kita ini maaf ya sekali lagi, jadi banyak yang ngajar habis itu ya sampai jam berapa ngerti datang lagi. Terus ya begitu jadinya ada, ya Allah sedih banget 15 ini gimana mau dibawa kemana ini sekolah ini kalau guru-gurunya
Jadi kita ya Allah ini mau kemana ini 16 ini. Makanya mungkin kalau sudah ada kepala sekolah yang definitif, mungkin ya ada rasa gimana, kadang kita agak sungkan juga ya sebenarnya, mungkin karena satu. Malah kemarin sempat ada informasi bahwa kita itu harus ada peninjauan dari PUPR untuk menyatakan apakah bangunan ini layak atau tidak untuk kita pakai. Tapi itu pun masih dalam pengajuan. Yang kemudian nanti kita akan ajukan untuk menyatakan bahwa bangunan yang kita pakai ini layak atau tidak. Itu. Walaupun ini kita sifatnya masih nyewa, tetapi mereka meminta apakah layak dan tidaknya. Itu ya yang terpenting doa dari semuanya. Saya mohon doa dari semuanya, terutama Bu Ani ini yang udah tua, yang udah meninggal. Padahal urusan Fatimah mungkin yang muda, Iqbal ya, doa dari semuanya. Semoga tempat kita mendapatkan tempat secepatnya dan mendapatkan bangunan secepatnya. Kemarin pun kita sudah, ya kalau dari segi bangunan kita sudah beristilahnya melakukan aksi, kita sudah menyurvei beberapa tempat, ya itu pun dikembalikan juga kepada KCD-nya, ternyata yang masih seperti itu. Malah muncul nanti aja setelah pensiun, kata sebagian KCD, kata sebagian lagi baru tadi informasinya insya Allah katanya Pak Acak mau langsung ke sini. Ketika saya dengan Bu Atin mau mengajukan proposal, justru dia menjawabnya saya langsung turun ke lokasi. Nah, untuk itu tadi sudah disampaikan, berarti nanti kalaupun misalkan Bapak datang ke sini, ya mudah-mudahan kita yang bisa kita lakukan, baik itu dari segi kebersihan dan lain sebagainya. Itu adapun berkaitan dengan apa lagi ya? Berkaitan dengan tadi PLT atau bukan PLT, menurut saya sebetulnya bukan PLT dan tidak PLT-nya. Jadi menurut saya mudah-mudahan kita bangun sikap disiplin itu dari mulai sekarang. Itu walaupun saya juga ya kalau kata Bu Umul tadi DL terus ya itu. Tapi kadang-kadang kita pun ya harus tekanlah pada diri kita sendiri, karena inilah kewajiban kita itu. Terlepas apakah dia itu PLT, terlepas apakah dia itu definitif, tetapi kalau kesadaran itu sudah dibangun pada diri kita sendiri, sepertinya itu tidak akan berat gitu. Pas nanti mau PLT lah, mau bukan PLT, kita akan tenang-tenang saja, kita akan nyaman-nyaman saja. Yang terpenting bangun satu di 15 ini, bangun satu kenyamanan, bangun satu keyakinan bahwa ini semua adalah kewajiban kita semua. Kita digaji, kita kasih TPP dan lain sebagainya, bukan semata-mata tadi kalau dibilang ada eksploitasi ya, tapi itu emang kewajiban kita. Tetapi ya emang agak merahnya itu karena kita masih posisinya ya masih 2 sip lah ya gitu. Tetapi tolong istilahnya ayo bareng-bareng kita sama-sama saling dukung. Dan minimal dari mulai jam 7 kita absen, setengah 7 sudah ada di sini sampai jam 3. Terutama kita ada lagi sampai jam 6. Malah tadi Bu Anik sampai ketakutan di sini tidak ada seseorang gitu. Akibatnya dia itu kenapa dia tidak aman, karena takut hantu karena lagi sorean orangnya tidak ada. Bu Anik ada di sini. Jadi mudah-mudahan piket ya, kalau siapa salah harapan itu piket itu cobalah sampai anak kedua. Dikhawatirkan kalau misalkan kita sudah tidak ada anak masih ada di sini, khawatirnya nanti kalau misalkan ada kejadian sesuatu hal berkaitan dengan anak didik kita, bagaimana nanti orang tua untuk mempertanggungjawabkannya kita kepada orang tua. Yaitu, jadi kalau lihat Padika itu biasanya Padika maghrib dulu di sini, kan itu masalah Padika saja. Kita bersama-sama dengan tiket dan lain sebagainya.
karena siswa ini kewajiban kita semua. Dari mulai dia di sini orang tuanya udah menitipkan sampai dia pulang pun itu adalah tugas kita. Itu aja mungkin saran dari saya. Oke, makasih Pak Asep. Tepuk salut buat Pak Asep. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu semuanya, yaitu memang sekolah kita masih banyak harus bebenah ya. Saya pun juga begitu, Bapak Ibu masih harus banyak bebenah. Nanti kita sama-sama memperbaikinya ya, sedikit-sedikit gitu. Oke, ini yang terakhir Bapak Ibu, jadi mungkin ini bisa ditanamkan kepada sekolah kita dan diri kita sendiri. Sebenarnya adalah cara berpikir sistem untuk membangun sekolah menjadi seperti yang kita harapkan adalah 5 ini. Jadi sumber dayanya memang bahkan kapasitas itu semuanya harus memadai dulu. Memang kita masih dari yang satu aja udah kurang ya Bapak Ibu. Terus kemudian peranan fungsinya juga harus jelas, hubungan antar guru ke siswa, siswa ke siswa pun juga harus terjalin dengan baik. Kemudian aturan kebijakan ini dijalankan, pasti nanti hasil atau dampaknya berasa gitu. Oke, sampai sini aja yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dari Pak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.